Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, hari-hari ini adalah hari pertengahan Ramadan. Tanpa terasa hari ganti hari, tahu-tahu sudah tengah Ramadan. Nanti tanpa terasa tiba-tiba Ramadan pun habis. Tanpa terasa umur kita pun habis. Pertengahan Ramadan ini dikatakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari maghfirah, hari-hari pengampunan dosa. Maknanya hari-hari ini adalah hari yang sangat cocok untuk kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu ada dua. Taubat dari maksiat kepada taat. Ini taubat. Tapi taubatnya orang-orang soleh, taubatnya para nabi, taubat dari baik menuju lebih baik. Maka seluruh orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Ini orang beriman yang masih suka maksiat suruh taubat kepada Allah. Yang sudah senantiasa taat pun disuruh taubat kepada Allah untuk meningkatkan taatnya. Bahkan para nabi pun diperintah taubat. Padahal para nabi itu adalah manusia-manusia yang maksum, dijaga dari seluruh kesalahan, dijaga dari seluruh dosa. Mereka ini adalah manusia yang dibimbing langsung oleh wahyu Allah. Tapi mereka diperintah juga untuk taubat, maknanya untuk lebih meningkat lagi. Baginda Nabi kadang-kadang satu majelis beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah sampai 70 kali. Maka kita ini orang-orang yang lemah ini lebih-lebih lagi berkewajiban untuk bertaubat. Taubat yang pertama, taubat yang berkaitan dengan iman. Kita harus meluruskan keyakinan kita kepada Allah, bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, yang menentukan segala-galanya hanya Allah. Sehingga kita ini berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah.
Allah melihat kita 24 jam siang dan malam, di mana saja. Mendengar kita 24 jam siang dan malam, melihat seluruh makhluknya. Jadi kita ini duduk di sini, Allah melihat kita. Makhluk-makhluk yang lain yang di luar pun Allah SWT melihat mereka. Yang di puncak gunung, yang di dalam langit, yang di atas langit, yang di surga, yang di neraka, Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Maka kita ini kalau diganggu orang, ya, kalau diganggu orang itu tanamkan dalam hati, Allah melihat saya, Allah melihat dia. Gak usah marah, sibuklah tawajuh kepada Allah. Nanti orang yang ganggu kita ini nanti akan disingkirkan sendiri oleh Allah. Disingkirkan oleh Allah. Idza ishtaghala an-nasu bik fashtaghil billah, kata para ulama. Kalau manusia sibuk dengan kamu, sibuk mengganggu atau sibuk memuliakan, sebetulnya yang menggerakkan mereka adalah Allah, maka sibuklah kamu kepada Allah. Tapi kalau orang itu dihormati orang, kemudian sibuk dengan orang, bangga dengan orang, lupa kepada Allah, maka rusak imannya. Yang menggerakkan orang-orang untuk menghormati kamu itu Allah, untuk menguji kamu. Coba kamu tawajuh kepada orang apa tawajuh kepada Allah? Yang menggerakkan orang mengganggu kamu itu pun Allah. Allah menguji kamu. Kamu tawajuh kepada orang-orang ganggu itu apa tawajuh kepada Allah? Tanamkan dalam hati, Allah melihat kita. Allah yang memberikan penglihatan tentu maha melihat. Allah yang memberikan pendengaran tentu maha mendengar. Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikirim ke Mesir sendirian menghadapi macam-macam masalah dari segala arah, maka Allah berfirman, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Beliau bersama Nabi Harun, dua orang aja. Hai Musa, hai Harun, jangan kamu khawatir, aku mendengar kamu, melihat kamu, bersama kamu. Dikatakan oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullah, selagi orang itu merasa Allah bersama saya, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah melihat seluruh makhluknya, Allah mendengar seluruh makhluknya. Selagi dalam hati orang itu ada begitu, seluruh dunia nggak akan bisa menghancurkan dia. Ini bentengnya orang beriman itu begitu. Kapan orang-orang itu bisa nginjak-nginjak orang Islam? Ketika orang Islam dalam keadaan lalai, tidak merasa bersama Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa didengar oleh Allah, maka Allah datangkan setan, datangkan orang kafir, datangkan musuh-musuh Islam untuk nginjek-nginjek orang Islam. Maka kita ini harus taubat. Nah, malaikat Allah SWT, kalau kamu itu di sini, saya bayan ini, terus kamu tuh menghadap ke timur, nyingkur, nggak mau dengar, kira-kira membuat marah saya atau tidak? Membuat marah nggak? Nah, kita ini di depan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kemudian nyingkur, nggak ingat sama Allah, malah kita ingat pada yang lain-lain. Nah, kira-kira ini adab kepada Allah apa tidak? Nah, makanya banyak musibah dalam kehidupan kita ini, gara-gara kita ini banyak lupa kepada Allah. Perasaan kita ini, aku salah apa toh? Saya ini salah apa? Kita tidak merasa berbuat salah di depan Allah, didengar Allah, dilihat Allah, malah kita ini lupa kepada Allah, bahkan maksiat kepada Allah.
Maka ini harus kita taubat kepada Allah, bagaimana hidup senantiasa merasa didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, bersama Allah, senantiasa taat kepada Allah. Inilah yang harus kita usahakan dalam pertengahan Ramadan ini dan dalam seumur hidup kita, insyaallah. Malaikat kemudian malaikat Allah Ta'ala kita bertobat yang berkaitan dengan iman kepada baginda Nabi alaihissalam. Nah, kita ini telah dimuliakan oleh Allah, dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya, umatnya pimpinannya para nabi, para rasul yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Karena kita ini jadi umat beliau, maka macam-macam fasilitas, macam-macam keistimewaan telah Allah berikan kepada kita, termasuk Ramadan ini. Ini keistimewaan umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Amal-amal dilipat gandakan. Allah siapkan Lailatul Qadar, Allah siapkan pahala-pahala yang istimewa untuk umat ini. Tetapi kita ini kurang memperhatikan perkara ini. Kita jadi umatnya baginda Nabi ini kayak biasa-biasa aja. Kalau kita diangkat jadi umatnya pegawai negeri, setiap bulan dapat 5 juta, kita gembira, sembelih kambing, selamatan, karena jadi umatnya pegawai negeri. Jadi umatnya Astra, perusahaan mobil Jepang, gembira. Jadi umatnya apa lagi? Pokoknya gitulah, golongan-golongan yang menghasilkan keuntungan dunia kita gembira. Lah kita ini oleh Allah telah dijadikan golongannya Sayyidul Anbiya, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang dapat keberuntungan dunia akhirat lipat-lipat. Kita jadi umatnya Nabi ini beruntung dunia, beruntung akhirat. Bagaimana tidak? Dunia itu apa toh? Keberuntungan dunia itu apa? Kalau orang itu dapat pahala itu beruntung dunia. Ya, dengan kita jadi umatnya baginda Nabi, pahala dilipat gandakan. Banyak orang bodoh mengira keberuntungan dunia kalau orang dapat rumah, kalau orang dapat sawah, kalau orang dapat jabatan presiden itu keberuntungan dunia. Bukan. Presiden juga mau pensiun, sawah juga mau ditinggalkan. Keberuntungan dunia ini kalau kamu di dunia dapat pahala, akhirnya untuk bekal di akhirat selama-lamanya, itulah keberuntungan dunia. Keberuntungan dunia ini kalau kita ini dapat pahala, itu keberuntungan. Yang lain itu bukan keberuntungan, itu malah nanti nyesek-nyeseki dada saja. Kita punya harta banyak, coba nanti kalau hartanya banyak, kalau kita mati apa enggak sedih? Semua harta ditinggalkan semua. Kita punya jabatan tinggi, apa enggak sedih nanti kalau pensiun itu? Kasihan itu. Maka ada seorang raja dikasih hadiah intan. Yang intan ini gede banget itu. Maka dia gembira, ini seluruh dunia tidak ada raja punya intan seperti ini. Tapi salah satu menterinya bilang, Tuan Raja, ini musibah. Lah musibah bagaimana? Nanti kalau intan ini pecah atau bagaimana atau hilang, nanti raja kan sedih. Dan sedihnya akan luar biasa karena ini intan ini luar biasa ini. Alah kamu nakut-nakuti orang aja atau menterinya. Tidak lama kemudian ternyata intannya hilang. Maka raja itu sedih. Tidak ada raja kehilangan seperti saya. Bener kamu menteri, bener kamu ternyata. Gara-gara saya dapat kesenangan yang lebih,
akhirnya saya dapat kesedihan yang lebih juga. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, keberuntungan di dunia tanamkan. Kalau dapat pahala itu beruntung, nggak dapat pahala nggak beruntung. Saya sehat, wah beruntung saya. Orang-orang pada sakit, belum tentu beruntung. Nanti kamu sehat juga sebentar lagi sakit lagi. Beruntung loh, dapat pahala itu loh beruntung. Saya mau ditabrak bis, tinggal 1 senti, nggak kena. Beruntung betul saya. Walaupun nggak kena, kamu mati juga sebentar lagi. Beruntung kalau dapat pahala. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kita luruskan iman kita kepada Allah dan iman kita pada Rasul. Keberuntungan itu adalah pahala, dan tidak ada pahala kecuali dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya, kita teruskan perjuangannya, kita senantiasa berselawat kepadanya. Itulah namanya tobat. Karena keteledoran kita menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ibaratnya orang dunia itu kita diangkat jadi presiden, kemudian nggak mau kerja, malah di warungnya Pak Bari aja tiap hari, minum kopi. Kamu itu sudah diangkat presiden kok di sini aja, nggak kerja di kantor, nggak ke istana. Males sih, sudah biasa begini ya Pak. Loh, nanti kamu dipermasalahkan loh sama DPR, nanti dihukum kamu. Alah, malas, enakan tuh duduk sini minum kopi, enak. Akhirnya dipermasalahkan betul, masuk penjara. Lah kita ini diangkat oleh Allah lebih dari presiden. Jadi umatnya Rasulullah SAW itu lebih dari presiden. Presiden gajinya berapa? Sehari gajinya ada 1 triliun, paling 100 juta, 200 juta kalau nggak korupsi loh itu. Tapi kalau korupsi nanti juga ada urusannya juga. Umatnya Rasulullah sebagi petang di jalan Allah lebih mahal dari dunia seisinya. Gajinya itu baru dakwahnya, belum sholatnya. 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Sekali tasbih lebih mahal dari dunia seisinya. Lah kok malah dia gelek ngantuk yang warungnya Pak Pegon. Bagaimana itu? Njaluk dihukum wong kaya ngono kuwi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, dan kita bertobat semulaikan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan iman kita kepada negeri akhirat. Seluruh nabi, seluruh rasul, khususnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, semua telah pesan, siang malam pesan kepada kita, setelah dunia ini akhirat, setelah dunia ini akhirat, setelah dunia ini akhirat, siap-siap akhirat, siap-siap akhirat. Tapi kita ini malah malas. Ini namanya kan iman kita ini bagaimana ini? Yang dikirim oleh Allah untuk kita ini bukan sembarangan makhluk, makhluk yang terbaik, nabi yang termulia, untuk memberitahu setelah dunia ini akhirat. Tetapi kita ini malah dablek. Apa kita ini tidak salah begini ini? Kita perlu tobat kepada Allah SWT. Kita juga harus bertobat mengenai iman kita kepada Al-Quran. Allah telah turunkan kitab yang paling istimewa, yaitu Al-Quran, yang dijamin oleh Allah SWT tidak akan bisa dirubah-rubah manusia sampai kiamat. Allah bangkitkan juta-juta orang untuk ngapal Al-Quran. Ribuan ulama menafsirkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ada ulama yang bagian mengkaji fikihnya, seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah bangkitkan orang-orang itu untuk supaya kita tidak salah paham. Ada yang Allah bangkitkan ulama-ulama mengenai bacaan Al-Quran, qiraah sab'ah, qiraah 7,
bagaimana baca Quran yang benar. Allah bangkitkan ulama-ulama yang kaji urusan pembersihan hatinya Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Allah bangkitkan orang-orang untuk membimbing umat ini. Walaupun nabinya sudah ada, tapi masih bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak mau mengenal Al-Imam Al-Ghazali yang dibangkitkan oleh Allah untuk membimbing kita. Ini juga termasuk dosa. Minimalnya tiap hari taklim fadilah amal di rumah kita, di masjid kita, supaya hidup kita ini ada nasihat dari Allah dan Rasulnya, nasihat dari para ulama, nasihat dari para aulia, nasihat dari orang-orang yang ahlinya. Kita baca insyaallah malaikat. Jadi kita ini tidak membaca fadilah amal di rumah kita, di masjid kita, ini salah gede loh semua kan. Ibaratnya kita ini sudah dikirim surat dari wali-wali, bahkan dari nabi-nabi, terus kita baca, gimana itu nanti? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kemudian kita bertobat kepada Allah berkaitan dengan iman kita kepada para malaikat. Kanan kiri kita ini penuh dengan malaikat, dengan macam-macam tugas. Diantaranya ada yang tugasnya mencatat amal kita, ada yang tugasnya itu menunggu waktu untuk nyabut nyawa kita. Malaikat Israel alaihissalam, di mana malaikat Israel ini berziarah ke rumah kita atau di mana saja kita berada, menemui kita tiap hari 5 kali. Ini dalam hadis diriwayatkan Imam Suyuti dalam Durul Manthur. Malaikat Israel itu berziarah kepada semua manusia, itu ngecek 1, 2 setiap hari 5 kali. Jadi malaikat Israel itu lebih sering bertemu kepada kita melebihi anak kita. Nah, anak kita kadang-kadang sehari paling ketemu 1 kali 2 kali, karena sekolah, karena mondok, kadang setahun baru ketemu sekali. Istri pun ketemu dengan beberapa kali. Nah, kita ke sawah, kita ke ladang. Malaikat Israel itu paling sregep ketemu kita tiap hari 5 kali. Maka nanti kalau beliau datang menyambut nyawa kita, kita mau berteriak, kok mendadak sekali nggak kasih tahu? Oh, saya tiap hari ke rumah kamu 5 kali. Dan di pengajian di Temboro juga sudah diceritakan, tapi kamu nggak mau mikir. Bukan mendadak ini saya didatang, tiap hari ke sini. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita pikirkan perkara ini, dan kemudian semulaikan Ta'ala kita bertaubat kepada Allah mengenai iman kita yang berkaitan dengan takdir. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Usaha niat kita beribadah, apa yang akan terjadi Allah SWT sudah tentukan. Kita matinya di mana, sakitnya di mana, rizkinya berapa, semua sudah Allah tulis, sudah ditentukan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Kita usaha cuman ibadah saja. Maka kalau terjadi apa-apa jangan seumpama. Enggak ada, memang sudah takdirnya begitu itu. Ista'in billahi wa la ta'jiz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza lakana kadza. Fa inna law taftahu amal syaitan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Mintalah tolong kepada Allah, jangan kamu loyo. Minta tolong kepada Allah, jangan loyo, usaha yang betul-betul. Tetapi kalau kamu terkena sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan bilang seumpama.
Seumpama saya itu agak minggir dikit nggak ditabrak, jangan bilang begitu. Seumpama saya begini dikit itu beruntung, tidak ada begitu. Sesungguhnya seumpama itu membuka pintu syaitan. Tapi katakanlah segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, apa yang ditakdir oleh Allah terjadi juga. Ini iman kepada takdir. Kita bertobat kepada Allah kaitan dengan iman. Kita bertaubat kepada Allah kaitan dengan ibadah. Apalagi dalam Ramadan ini, puasanya ditingkatkan. Para ulama mengatakan puasa itu bertingkat-tingkat. Ada puasa tingkat pertama, meninggalkan makan, minum, kumpul istri dan sebagainya. Ada puasa tingkatan kedua, meninggalkan seluruh maksiat. Ada tingkatan puasa ketiga, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Hatinya dikosongkan selain Allah. Allah itu puasanya para wali. Kita ingin meningkat puasa kita ini. Tarawihnya ditingkatkan. Yang tarawihnya baru 8, sekarang 20, taubat kepada Allah. Tarawih itu zaman sahabat ya 20, nggak ada tarawih 8 itu. Apa tidak boleh? Bukan masalah tidak boleh, kurang. Sahabat itu tarawih 20, maka kita 20 juga. Insya Allah mulai kan? Nanti tahajud ditambah lagi. Tahajud ditambah lagi, wiridnya, zikirnya. Jangan sampai Ramadan tidak menghatamkan Quran. Tobat dalam urusan ibadah. Zakatnya, yang punya utang-utang zakat, inilah Ramadan kesempatan kita bayar hutang zakat kita. Bukan hanya zakat fitrah. Orang sekarang yang dipikirkan zakat fitrah, zakat harta kamu itu loh. Uang kamu kalau sudah 8 juta setahun, maka dizakati 2,5%. Kalau sudah 8 juta, maka dizakati 2,5% tiap tahun. Zakatnya beras kamu, zakatnya tebu kamu. Kalau sudah jadi uang, tebunya juga harus dizakati. Insya Allah malaikat. Zakat itu bukan bantuan. Zakat itu bukan bantuan untuk fakir miskin, bukan. Zakat itu haknya fakir miskin. Maka kalau orang itu tidak mau bayar zakat, berarti dia itu nyolong haknya fakir miskin. Bukan tidak membantu, bukan. Itu bukan harta kamu, itu haknya fakir miskin. Lah itu yang kerja saya, yang mencakul saya. Ya tapi kamu kan hambanya Allah. Kakinya kan kakinya Allah, milik Allah. Tangannya yang ngasih Allah, sawahnya yang ngasih Allah. Kamu dikasih 90%, yang 10% untuk fakir miskin. Kok masih ngomel kamu? Tak pentung dasmu engko. Sawahnya milik Allah, kamu juga milik Allah, otaknya milik Allah, tangannya milik Allah, kakinya milik Allah, airnya milik Allah. Yang 90% kamu ambil, yang 10% untuk fakir miskin. Masih ngomel? Imanmu di mana itu? La ilaha illallah. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kita bertobat urusan semua. Bertaubat, terutama ini taubat yang penting lagi dalam Ramadan ini, bertaubat yang kaitan dengan perjuangan. Karena perjuangan ini adalah perintah Allah. Dakwah ini perintah Allah, ngaji kebaikan ini perintah Allah, sunnah Rasulullah. Tetapi kebanyakan umat Islam telah melupakan kewajiban ini. Maka dalam Ramadan kita tobat urusan ini. Dulu para sahabat ini bukan nabi, bukan rasul, tapi semua dakwah semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kamu ini sebaik-baiknya umat, maksudnya adalah para sahabat. Sahabat itu sebaik-baiknya umat, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, ulamanya, santrinya, mu'alafnya. Kamu ini sebaik-baiknya umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka dakwah ini kewajiban umat, bukan kewajibannya kiai, hanya kewajibannya ustadz, hanya kewajibannya orang India, orang Pakistan, bukan. Kewajiban seluruh umat. Maka kita harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Insyaallah malaikat. Al-Imam Asy-Syafi'i malaikat dalam kitab Masyari'ul Aswaq karangnya Ibnu Nahas, Al-Imam Asy-Syafi'i itu memberi fatwa orang itu tiap tahun harus ada keluarnya untuk dakwah. Itu dalam kitab-kitab fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu nggak ada, saya lihat itu. Ternyata itu pikir tiap tahun keluar itu bukan hanya Syekh Muhammad Ilyas, Imam Syafi'i pun juga sudah memberi fatwa. Cuman karena umat ini nggak merhatikan, yang diperhatikan namanya duit tok. Nah, nggak diperhatikan itu. Kita harus menyiapkan tiap tahun waktu untuk keluar. Insya Allah kita niat semula kan? Lah Ramadan inilah kesempatan paling istimewa sebenarnya. Karena dalam Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kalau kita keluar waktu Ramadan seperti 70 kali keluar. Maka yang mau keluar 4 bulan 40 hari Ramadan ini silakan berdiri ke depan, monggo, atau 10 hari, monggo, sing bari medal, monggo, bismillah, nang cepet saat maghrib nih, monggo, nang ngadeg 4 bulan 40 hari 10 hari, monggo, maju. Lajeng ugi sing niat negeri jauh IPB ngalor mriki. Negeri jauh IPB ngalor mriki. Niki wektune sarentek niki. Monggo. Niat-niat IPB negeri jauh ngalor lor mimbar. Niki bagian niat, sing kidul bagian cash. Monggo. Mungkin 4 bulan Ramadan niki jenengan angsal 700.000 Ramadan, 700.000 Lailatul Qadar, 700.000 Idul Fitri. Malah nek 4 bulan mungkin sampean ketemu bodo besar ugi 70.000 bodo besar. Makanya paling cocok metu awite Ramadan 4 bulan ini paling cocok nih Pak. Monggo. 4 bulan Pak, ini Pak, cash 4 bulan 40 hari, monggo. Pak Abdul Manan mboten? Pak Abdul Manan belum. Insyaallah sedaya Bang nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni umat Islam ya Allah. Satukan hati, satukan fikir, satukan langkah-langkah ya Allah, untuk kerjasama menghidupkan agamamu ya Allah, mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Mudahkan kami semua ya Allah untuk ridhamu, mudahkan untuk ridhamu, bimbinglah kami untuk ridhamu ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang mulia ini ya Allah pembuka kebaikan untuk diri kami, keluarga kami, dan umat Islam seluruh alam. Kemenangan buat diri kami, keluarga kami, umat Islam seluruh alam. Hidayah, barokah buat diri kami, keluarga kami, dan umat Islam seluruh alam. Jadikanlah Ramadan ini ya Allah pencuci segala dosa-dosa kami ya Allah, zahir batin ya Allah, dan pencuci dosanya umat Islam di seluruh alam ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.